Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yo! Halo sahabat, perkenalkan nama saya Agung. Seperti yang kita ketahui, green energy menjadi masa depan dari Indonesia maupun dunia di masa yang akan mendatang. Di sini saya akan membahas satu saham yang memiliki prospek sangat bagus di masa ke depan yang berhubungan dengan green energy. Langsung saja lihat. Nah, green energy ini adalah energi-energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Dunia, khususnya Indonesia, juga mendukung atas perubahan perilaku menuju ke green energy ini. Salah satu perusahaan terbuka di Indonesia yang menggalakkan dan mengupayakan secara masif atas dukungannya terhadap program ini adalah PT Indika Energi atau INDY. Kita bisa lihat di teman-teman di sini bisa lihat bahwa PT Indika Energi banyak melakukan pengembangan. Kita bisa lihat di status operasi banyak pada tahap pengembangan, khususnya pada sektor nikel, yaitu dalam pembuatan baterai listrik serta PLTS. PLTS ini didukung oleh Indika 4 Mitra Surya. Jadi mendukung untuk dibuatnya tenaga surya sehingga bisa mengurangi penggunaan batu bara. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar memang adanya perpindahan yang mau nggak mau harus kita persiapkan bahwa perusahaan-perusahaan khususnya yang batu bara akan memulai mencari alternatif karena memang pertama dari daya minat sudah kurang. Jadi teman-teman, INDY ini sekarang tengah melirik ekspansi di bidang value added seperti emas dan bauksit dan juga baterai untuk mendukung kendaraan listrik. Di sini kita bisa melihat potensi dan optimisme dari INDY ini. Jadi teman-teman, perusahaan INDY sekarang ini atau Indika Energi ini sekarang sedang masa peralihan ke bisnis-bisnis di bidang emas dan bauksit, pertambang emas dan bauksit, energi terbarukan yang mendukung baterai listrik, dan juga energi-energi terbarukan seperti panel surya, PLTS begitu. Setelah ini kita bakal ngelihat dari segi fundamental dari perusahaan INDY ini. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan INDY ini memiliki earning per share yang turun secara drastis di tahun 2023. Hal ini didorong karena penurunan dari penjualan batu bara. Kita bisa lihat juga harga batu bara yang terus-menerus turun. Jika dibandingkan dari tahun 2022, harga batu bara terus mengalami penurunan. Ini dari sini kan terus mengalami penurunan. Tetapi perusahaan ini tetap masih menarik karena batu bara untuk sekarang kondisinya sedang mengalami ketidakpastian. Secara global kita sedang mengalami ketidakpastian, mulai dari adanya ketidakstabilan ekonomi seperti permusuhan antara Amerika Serikat dan Cina, terus kondisi ekonomi Cina juga, lalu ada perang di mana-mana. Nah, itu menimbulkan ketidakpastian dan itu akan memperlambat perpindahan manuver kita dari energi fosil ke energi terbarukan. Tapi teman-teman, ada beberapa hal yang menarik di INDY ini. Walaupun begitu, mereka masih bisa mendapatkan laba atau earning per share yang tinggi, yaitu 373. Nah teman-teman, di sini kita akan bahas fundamental ya. Fundamentalnya itu apa aja sih? Pertama, mereka masih mampu melakukan sales secara masif. Salesnya itu masih tinggi. Net profitnya juga lumayan tinggi, cuman karena sekarang banyak yang dalam tahap pengembangan, artinya lebih banyak ada
cost tapi belum ada pendapatan dari hal itu karena masih di tahap pengembangan. Jadi wajar saja sih mungkin mengalami penurunan, dan penurunnya itu memang cukup drastis lah ya. Tapi kita lihat dari segi harga ya, harganya 1.565, tapi pernya itu 4,2. Kenapa? Karena earning per share-nya itu 300-an, 373. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya masih murah sekali. Terus juga dividen tahun lalu tinggi kan, yield-nya sampai 20%. Dan hal yang menarik lagi itu untuk saham-saham yang diprospekkan untuk ke masa depan, harusnya saham ini bakal mulai growth ke depannya. Tapi mungkin skalanya agak lama. Jadi ini saham yang sebenarnya cocok, menurut dari saya ini cocok untuk jadi saham untuk investasi karena PBV-nya bahkan rendah sekali, 0,43. Untuk saham sekelas ini yang kayak punya mendukung energi terbarukan tapi tetap mencari peluang-peluang yang ada, menurut saya sangat menarik. Cuman kelemahannya itu adalah DER-nya cukup tinggi. DER-nya itu 145%. Nah, teman-teman bisa jadikan ini sebagai resiko. Yang di sini harus perhatikan sebenarnya INDY ini masih sangat bergantung pada batu bara. Kita bisa lihat di mana? Di sini. Di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Dari sektornya, penjualan dari dalam hal di batu baranya itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu untuk yang 2023 triwulan 3 itu 2,043. Nah, kalau dibandingkan dengan perdagangan lainnya, berarti itu di luarnya itu cuma 25 gitu, cuma 25 juta. Sedangkan batu bara sampai miliaran US dollar, sampai 2 miliar US dollar, dan itu jumlah yang maksudnya masih sangat tinggi lah. Jadi bisa dibilang kalau 90% penghasilan INDY di tahun 2023 ini masih dipatok atau masih mengandalkan saham-saham batu bara. Nah, kita bisa lihat dari sini ya teman-teman, sumber daya energinya itu masih 2M, dan itu ya bisa dibilang jumlahnya tinggi sekali sih. Selainnya itu apa? Jasa energi, logistik, mineral, listrik. Di sini kita bisa lihat masih sebenarnya memang di Indonesia, dari Indonesia sendiri belum masif lah, sangat belum ada dukungan atau sentimen positif di sini. Kita bisa lihat di mineral, yaitu kayak emas, bauksit-nya nggak ada, cuma sedikit. Bisnis hijaunya, terus Ventura digitalnya juga masih rendah sekali. Jadi masih memang berpatok pada batu bara ini 2 miliar, terlalu tinggi memang. Nah teman-teman, sekarang kita ke secara teknikalnya. Secara teknikal, saham ini tuh sebenarnya masih dalam tahap downtrend. Kita bisa lihat dari sini aja ya. Saham ini itu masih dalam tahap downtrend. Kita bisa lihat di sini bahkan semenjak dia ini antara MA50 dan MA200-nya, pas dia udah terjadi golden cross ke bawah, sahamnya terus turun. Memang belum tahu sih, di sini belum ada kelihatan mau ke golden cross, cuman harganya sekarang sangat murah sih sebenarnya. Jadi menurut saya di sini titiknya, apakah dia bakal turun ke 1.200 atau sampai ke garis trend line-nya ke bawah, nunggu di support di bawahnya? Kayaknya saya rasa tidak. Cuman kembali lagi di resiko masing-masing. Lalu menurut saya kita bisa nunggu di support di Fibonacci 0618 itu di 14.600 dan 13.600. Jadi ada di dua support itu. Lebih baik nunggu di dua support itu. Saham yang kayak gini menurut saya ketika dia turun, teman-teman gak usah takut. Teman-teman bisa average down karena emang harganya murah. Kita ngambil prinsip yang kayak investasi lah. Jadi di sini bukan sebagai yang mau ngambil ini itu bukan, jangan pakai uang yang cuman buat beberapa bulan gitu-gitu. Memang untuk jangka panjang lah, bisa dibilang kayak ya kita nggak tahu kapan bakal naik. Tapi naiknya bisa cepat, bisa lama, tapi kemungkinan
peluang naiknya tinggi. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat kalau sahamnya masih downtrend ya. Memang kita nggak bakal tahu di mana, tapi saya rasa sih mungkin bisa cepat naik. Ini bakal ke atas sih, bakal naik ke atas. Lalu kita lihat dari segi ininya aja, akumulasi di tahun 2024. Kita bisa lihat, nah akumulasi di tahun 2024 ini sedang ada akumulasi, walaupun ini cuma belum sampai setengah bulan ya, tapi kita bisa lihat kalau di tahun 2024 kita bisa lihat di kita bisa lihat di tahun 2024 market mengapresiasi INDY ini karena mungkin ya memang optimisme ya, dari optimisme mungkin masalah-masalah kayak The Fed juga udah mulai berhenti, udah mulai mensuku bunga, jadi ya jadi menarik sih. Nah teman-teman, jadi kita bisa lihat di sini dari segi bandarmologi lagi juga terlihat bahwa terjadi akumulasi secara lumayan banyak bisa dibilang di INDY ini. Jadi menurut saya di sini menarik. Kita ambil ukur dari setengah bulan selama di 2024 ini dan cukup banyak akumulasinya. Top 1 bahkan diakumulasi, ya bisa dibilang ini peluang sih teman-teman. Memang peluangnya di sini memang. Saya rasa karena akumulasi banyak di sini harusnya nggak bakal ada penurunan yang jauh, jadi masih ada tahap akumulasi di bagian sini. Jadi mungkin kemungkinan besar kalau teman-teman mau nunggu agak turun di 14.600 1460 atau 1360 sih, itu yang paling bagus menurut saya. Nah selanjutnya teman-teman menurut saya begitulah menurut saya teman-teman. Kesimpulan saya, saham ini sebenarnya menarik, cuman kita nggak tahu kapan bakal naik karena belum ada dorongan atau sentimen positif dari pemerintah juga yang mendukung, karena masih mungkin bisa dibilang masih banyak masalah-masalah yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, masih banyak ketidakstabilan ekonomi, masih banyak masalah keuangan, contoh The Fed yang masih menaikkan suku bunga. Tapi ya walaupun kemungkinan besar di 2024 ada isu-isu bahkan diturunkan, tapi ya itu juga bisa jadi sentimen positif kalau market bakal mulai bagus. Dan juga kan kalau misalnya tadi kan dia ada juga saham, dia bakal memanuver ke emas kan, karena dia mau memanuver ke emas dan sudah mulai berproduksi, emasnya itu akan ibaratnya bertolak belakang lah. Jadi ada sedikit sentimen positif juga lah ke saham ini, karena ketika dolar turun otomatis orang-orang akan tidak tertarik lagi ke dolar, tidak mengkonsumsi dolar, sehingga mereka bisa mengalihkannya ke emas, ke saham gitu-gitu. Jadi ini bisa dibilang 2024 ini momen baik untuk investasi. Tapi ya kita doakan saja supaya yang pasar saham Indonesia tetap tumbuh dan sehat. Oke teman-teman, itulah ulasan mengenai saham INDY. Disclaimer on dan semoga bermanfaat. Terima kasih.